Bayangkan, kamu baru saja menang balapan, sorak-sorai, euforia, dan rasa bangga memenuhi dada. Tapi dalam hitungan detik, semuanya berubah. Bukan hanya karier yang hilang, tapi juga satu bagian tubuh. Inilah kisah Muhammad Fadli Imamuddin. Dulu seorang pebalap motor berbakat, kini juara Asia di dunia paracycling. Kehilangan kaki, tapi tidak pernah kehilangan nyali. Di usia 41 tahun, Fadli kembali mengibarkan merah putih dalam ajang Asian Para-Track Championship 2026 di Filipina. Ia meraih emas di nomor 1 km time trial klasifikasi C4. Catatan waktunya 1 menit 12 detik. Sebuah pencapaian luar biasa, tapi angka itu bukan cerita utamanya. Karena kemenangan ini dibangun dari perjalanan panjang yang tidak semua orang sanggup menjalaninya. Di lintasan, Fadli harus menghadapi lawan-lawan tangguh dari berbagai negara. Tapi yang paling berat justru bukan lawan di depannya, melainkan dirinya sendiri. Mengendalikan tekanan, menjaga fokus, dan berdamai dengan masa lalu yang tidak mudah dilupakan. Dan untuk memahami itu, kita harus mundur ke tahun 2015. Saat itu, Fadli adalah salah satu pebalap terbaik Indonesia. Ia pernah merasakan atmosfer Moto2 di ajang dunia dan menjadi juara nasional Supersport 600 cc. Kariernya sedang berada di puncak, namun semuanya berubah di sirkuit Sentul setelah memenangkan balapan di ajang Asia Road Racing Championship. Sebuah insiden terjadi. Fadli tertabrak dari belakang oleh pebalap lain. Benturannya keras. Dampaknya sangat besar. Cedera serius di kaki kiri memaksanya menjalani serangkaian operasi panjang. Hingga akhirnya, di awal 2016, keputusan terbesar dalam hidupnya harus diambil. Kaki kirinya diamputasi. Bagi sebagian orang, itu mungkin akhir dari segalanya. Bagi Fadli, itu adalah titik terendah dalam hidupnya. Bukan hanya kehilangan fisik, tapi juga kehilangan identitas. Dunia balap yang ia bangun sejak muda seakan hilang begitu saja. Masa pemulihan bukan hal mudah. Rasa sakit, proses adaptasi, hingga tekanan mental datang silih berganti. Namun di tengah kondisi itu, ada satu hal yang membuatnya bertahan. Keluarga. Kehadiran anak pertamanya menjadi titik balik mengubah cara pandangnya tentang hidup. Dari situlah, Fadli mulai menerima bahwa hidup bukan soal apa yang hilang, tapi apa yang masih bisa diperjuangkan. Berapa itu? Berarti saya umur 31 itu kecelakaannya. 31 umur kecelakaan, terus gimana bisa memutuskan untuk atau mungkin menemukan jati diri lagi, kembali hidup lagi, ikut di paracycling? Sebenarnya sih nggak sengaja ya, karena pada saat saya kecelakaan terus fatal, amputasi bawah lutut 15 cm lah ya. Jadi nggak terlalu pendek, nggak terlalu panjang. Pada saat itu belum ada cabang paracycling. Oh, belum ada. Di Indonesia itu belum ada. Karena saya pertama kalinya, atlet pertamanya di paracycling Indonesia. Oh iya. Ya. Pelopor ya berarti ya? Ya, dan pada saat saya bersepeda dengan sudah kondisi disabilitas, nggak ada tuh rencana, saya mau jadi atlet paracycling ya, karena belum ada contohnya kan. Betul. Kita mau ngeliat siapa juga nggak ada. Yang saya lakukan adalah saya harus mempersiapkan fisik saya karena saya ingin balik lagi ke balap motor. Oh, rencana awalnya sebenarnya pengen balapan motor lagi ya? Padahal saya juga nggak tahu ada nggak sih kelas balap disabilitas gitu. Atau misal memang nggak ada. Dan saya juga nggak tahu boleh nggak nih seorang disabilitas ikut kelas normal gitu. Saya juga nggak tahu. Tapi yang saya lakukan adalah saya beli motor balap. Oh, semangat dulu lah yang penting ya. Saya latihan dulu dengan menggunakan beberapa modifikasi di motor. Kan biasanya kan balap motor itu pasti bukan matic ya. Betul. Oper gigi sebelah kiri, sedangkan saya disabilitasnya sebelah kiri. Saya pindah dulu ke sebelah kanan. Dan saya udah latihan di sirkuit, dulu balapannya biasanya 16 lap. Dan setelah keadaan seperti ini, karena saya lama bed rest hampir 1 tahun, paling cuma kuat 5 lap. Wah, berarti fisik saya kurang. Harus latihan fisik lagi, lari nggak bisa. Yang bisa saya lakukan hanya bersepeda. Ya udah latihan sepeda, lumayan tambah 7 lap sampai 10 lap. Latihan yang rajin, ditawarin jadi atlet pertama paracycling. Ditawarin itu tahun berapa? Ditawarin tahun 2017. Perlahan, ia belajar berjalan lagi dengan kaki prostetik. Perlahan, ia bangkit dan perlahan ia menemukan jalan baru.
Sepeda, yang dulu hanya alat latihan, kini menjadi panggung baru. Tahun 2017, Fadly memulai karir di dunia paracycling. Dari nol, dari proses adaptasi, dari keterbatasan yang harus diubah menjadi kekuatan, tidak instan, tidak mudah. Tapi satu hal yang tidak pernah berubah, mental juara. Kan pada saat saya kecelakaan, saya lagi juara 1 tuh, udah finish kira-kira 10 meter setelah finish saya ditabrak. Terus kayak merasa ada yang belum tuntas gitu loh, kok lagi enak-enaknya, Lagi naik-naiknya gitu lagi ya. enak-enaknya tanding atau lagi enak-enak ke kompetisi kok ada cobaan gini. Alhamdulillah masih hidup dan yang ngerasa belum tuntas aja, pengen lagi ke balap motor karena nggak ngerti mau balap apa lagi. Betul. Kan. Yang saya bisa cuman balap motor. Pada saat itu saya bersepeda, rajin sepeda, terus ke tempat yang uphill lah, ke pegunungan, nanjak gitu. Ada ketua PBIC. PBIC, oke. Ya Pak Okto, pada saat itu Pak Okto masih ketua PBIC. Dan ditawarkan, Fat, saya tahu nih cerita kamu nih, dan saya lihat sekarang kamu udah bersepeda. Kita belum punya atlet paracycling untuk Indonesia, kamu mau nggak? Wah itu pikiran saya langsung spontan 1 detik kemudian, mau Pak, saya bilang. Langsung ya, karena Langsung. memang ada yang belum tuntas. Ada di yang dalam belum hati. tuntas, jadi saya anggap sepeda itu semiliar lah sama balap motor, dan harusnya sih resikonya nggak seperti balap motor ya, dan tetap masih bisa berkompetisi, masih bisa bertanding. Wah kayaknya menarik juga nih tawaran harapan di dunia baru lagi baru. nih. Ya ada harapan baru lagi, dan ya ternyata ada kesempatan kedua lah. Betul. Ia mulai mengumpulkan prestasi, hingga akhirnya puncaknya datang di tahun 2026 saat ia berdiri di podium tertinggi Asia, bukan sebagai pebalap motor, tapi sebagai atlet paracycling yang telah melewati badai hidup. Bangga jiwanya, bangga badannya untuk Indonesia Raya. Kisah Fadly bukan sekadar tentang olahraga. Ini tentang kehilangan yang tidak menghentikan langkah, tentang keterbatasan yang tidak membatasi mimpi, dan tentang satu hal yang tidak bisa diambil oleh siapapun, semangat. Dari aspal balap ke lintasan sepeda Asia, Fadly membuktikan satu hal yang pasti, kaki bisa hilang, tapi keberanian tidak pernah ikut pergi.